Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Fitria dengan NIM G002416. Kali ini saya akan menjelaskan materi anatomi terkait tractus respiratorius superior. Dimulai dari pintu yang memasuki vestibulum nasi, yaitu nares, dan juga terdapat juga ruangan yang menghubungkan antara kafum nasi dengan nasofaring, yaitu koana. Jadi nares ini adalah pintu masuknya, dan koana ini adalah pintu yang ada di bagian posterior. Ada juga septum nasi yang memisahkan kafum nasi menjadi dua bagian. Dan kafum nasi ini di dalamnya terdapat regio respiratoria dan juga regio olfaktoria yang merupakan area atau regio yang peka terhadap perangsang bau. Selanjutnya, pada respiratorius bagian superior ini, di bagian lateralnya, terutama di kafum nasi, terdapat bagian-bagian yang dinamakan konka. Konka ini merupakan tulang-tulang yang ada di bagian lateral. Di sini ada konka nasalis superior, medius, dan juga inferior. Dan di antaranya terdapat meatus nasi. Di bagian paling atas bernama recessus sphenoethmoidal yang dimuarai oleh sinus sphenoidal, kemudian meatus nasi superior yang dimuarai oleh cellulae ethmoidalis posterior, kemudian meatus nasi media yang dimuarai oleh sinus frontalis, sinus maxillaris, kemudian ada juga cellulae ethmoidalis anterior dan juga media, dan di bagian meatus nasi inferior ini dimuarai oleh ductus nasolacrimalis. Kemudian ada juga bagian-bagian yang di sini fungsinya ada banyak sekali. Salah satunya untuk mengurangi massa tengkorak, kemudian untuk menetralkan suhu udara yang masuk ke area pernafasan, dan juga sebagai pelindung dari patogen-patogen yang masuk. Yaitu sinus paranasal, ada 4 di sini, yaitu sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis, dan juga sinus maxillaris. Next, di sini ada plexus dari pembuluh darah, yaitu plexus Kisselbach yang ketika ini ruptur bisa mengakibatkan terjadinya mimisan atau kita kenal dengan nama epitaksis. Nah, di plexus Kisselbach ini ada beberapa pembuluh darah, diantaranya ada arteri labialis superior, kemudian arteri ethmoidalis anterior, arteri palatina mayor, dan satu lagi ada arteri sebentar, saya agak lupa. Oke, satunya ada arteri palatina mayor. Next, kita ke area faring. Jadi faring ini dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang ada di depan ini merupakan area dari nasofaring yang skeratopisnya setinggi VC1 sampai dengan VC2. Di sini ada bangunan yang khas, yaitu kita bisa lihat ada optai atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachi, yang di sini ketika disambungkan dengan area auris media itu tersambung dengan auris media atau telinga bagian tengah, dan salurannya dinamakan tuba auditiva. Di sekitar optai ini, di atasnya ada torus tubarius dan di bawahnya ada torus levatorius. Next, orofaring. Di orofaring ini setinggi skeratopisnya adalah setinggi VC2 sampai VC3. Di sini ada beberapa bangunan khas juga, diantaranya ada tonsila palatina yang di bawahnya terdapat arcus palatopharyngeus dan juga arcus palatoglossus. Tidak lupa juga di sini ada vallecula yang ketika ada benda tumpul yang masuk, itu tempat benda tumpul itu berdiam. Ketika ada benda tumpul yang masuk, itu di vallecula bagian orofaring ini. Selanjutnya, laryngofaring.
ini setinggi VC3 sampai VC5. Di sini ada bangunan yang khas, diantaranya ada ditus laringis dan fossa piriformis. Kalau vallecula tadi adalah tempat berdiamnya benda tumpul yang masuk, kalau fossa piriformis ini tempat berdiamnya benda tajam yang masuk. Nah, ada juga di sini cartilago, beberapa cartilago, diantaranya ada cartilago epiglottis, kemudian cartilago thyroidea yang merupakan cartilago terbesar, kemudian ada cartilago cricoid, ada juga cartilago cuneiform yang berada di atas cartilago arytenoidea, dan juga ada cartilago yang ada di atas arytenoidea itu adalah cartilago corniculata, dan juga ada cartilago triticea dan juga cuneiform. Next, ini ada, kita bisa lihat gambaran dari plica vocalis, plica vestibularis, dan di antara plica vocalis ini ada rima glottidis, dan di antara plica vestibularis ini ada rima vestibuli, dan di antara plica vocalis dan plica vestibularis ini ada ventriculus laryngeus. Ini ada di bagian laring. Selanjutnya ini ada ruang supraglottis yang daerahnya diisi oleh aditus laringis sampai dengan plica vestibularis. Kemudian ada ruang transglottis, ini diisi oleh plica vestibularis sampai dengan plica vocalis, dan yang berada di bawah ini, bagian pink ini adalah ruang subglottis yang ada di area mulai dari plica vocalis sampai dengan cartilago cricoidea. Ini adalah gambaran bentukan ketika yang sebelah paling kiri ini ketika terjadi respirasi yang normal. Ini rima glottidis yang terbuka sedikit, kemudian ketika respirasi yang memaksa atau forced respiration, ini ada di gambar B. Kemudian ini ada gambar juga ketika fonasi dan ketika whispering atau bersiul. Oke, itu materi untuk tractus respiratorius superior.